Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali dalam rangka kuliah yang kedua, ya, dengan judul penelitian korelasi dan metodologinya. Minggu yang lalu sudah kita bahas untuk penelitian komparasi, ya. Sekarang hari ini atau minggu ini kita bahas untuk penelitian korelasi. Apa itu penelitian korelasi? Ya. Ari Kunto 2010 mengatakan bahwa penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Sehingga di sini penekanannya adalah ada hubungan atau tidak di antara dua variabel atau lebih. Kemudian Silain dan Widiono tahun 2013 menyatakan bahwa penelitian dengan metode korelasional itu merupakan suatu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan antar variabel yang berbeda berdasarkan koefisien korelasi. Sehingga nanti di sini ada suatu besaran koefisien korelasi yang menunjukkan itu tingkat hubungan atau kuatnya hubungan. Dalam hal ini pendapatnya Silain dan Widiono ini juga diperkuat oleh pendapatnya Sugiono, ya, yang menyatakan bahwa korelasi itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga Sugiono mengatakan di sini nanti korelasi itu merupakan angka, ya. Nah, ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel, ya. Nah, arah di sini nanti bisa bernilai positif, ya, bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif, ya. Sehingga nanti nilai koefisien korelasi itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, kuatnya hubungan itu dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi, ya. Nah, koefisien korelasi itu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk biasanya disimbolkan dengan huruf R, ya. R kecil bisa nanti, ya, R besar ini bisa, ya. Ini untuk korelasi yang sederhana, yang ini biasanya untuk yang korelasi ganda. Nah, R ini nanti, ya, R itu bisa bernilai positif, ya. Bisa bernilai positif, bisa juga dia bernilai negatif, ya. Bisa bernilai negatif. Ya. Itu tergantung nanti dari perhitungannya, ya, apakah dia bernilai positif ataupun negatif. Kemudian, ya, tujuan penelitian korelasional. Apa tujuan untuk penelitian korelasional? Utamanya adalah untuk mendeteksi apakah terjadi peningkatan atau tidak, atau penurunan satu atau lebih variabel diikuti oleh meningkat atau menurunnya satu atau variabel yang lain, ya. Sehingga di sini bisa untuk mendeteksi meningkat dan menurunnya satu atau lebih variabel diikuti dengan variabel yang lain, ya. Itu tujuannya, ya. Tujuan dari penelitian korelasional. Kemudian ciri-ciri penelitian korelasional yang pertama adalah tidak menuntut subjek penelitian yang tidak terlalu banyak, ya. Sehingga di sini kalau korelasi, kalau subjeknya sedikit itu bisa dilakukan. Namun tetap pengambilan sampel harus dilakukan, ya, karena ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ya. Sehingga nomor 2 diperhatikan di situ, jika peneliti akan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, ya, ini ciri kuanti, ya, maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif, ya, sehingga sampel yang benar-benar mewakili populasi. Nah, ini hati-hati dalam pengambilan sampel sehingga harus benar-benar mewakili populasi, karena ini merupakan ciri penelitian kuantitatif. Yang ketiga, cirinya adalah variabilitas skor di dalam setiap variabel dikorelasikan akan sangat menentukan besar kecilnya koefisien korelasi, ya. Sehingga nanti besarnya koefisien korelasi itu sangat
dipengaruhi dari variabilitas skor yang ada di setiap variabel. Dan yang keempat adalah koefisien korelasi tidak dapat diinterpretasikan secara absolut atau secara mutlak gitu ya, sehingga tidak bisa ya. Misalnya nilai koefisien korelasi itu tinggi 0,9 ya. Secara penelitian itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan, namun tidak bisa diinterpretasikan secara absolut ya, secara mutlak. Di kenyataan di lapangan seperti itu kadang-kadang belum tentu ya, butuh pengujian lebih lanjut. Itu untuk ciri penelitian korelasi. Kemudian macam-macam penelitian korelasional. Di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah korelasi sederhana. Biasanya di sini ya, korelasi sederhana itu jika banyaknya variabel prediktor itu hanya sebuah. Variabel prediksinya yaitu atau terikatnya itu hanya sebuah, prediksinya hanya sebuah. Kemudian yang kedua adalah penelitian korelasi ganda. Nah, korelasi ganda ya. Korelasi ganda itu jika banyak variabel bebasnya 2 buah atau lebih. Nah, terikatnya tetap 1 di sini ya, terikatnya tetap 1, namun bebasnya itu 2 atau lebih. Itu ciri dari penelitian korelasi ganda. Nah, jika terikatnya lebih dari sebuah, maka nanti masuk pada korelasi yang multivariat, yang nomor 3 ya, jika variabel terikatnya lebih dari 1. Sehingga variabel bebas, variabel terikat, Anda juga harus paham ya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan di sana ya, variabel bebas dan variabel terikat. Itu untuk macam-macam penelitian korelasional. Kemudian ya, contoh ini judul penelitian korelasi ya. Di sini ada contoh judul korelasi pengetahuan alat praktikum fisika terhadap kemampuan psikomotor siswa di SMA negeri kota A misalkan gitu ya. Kemudian ada studi korelasi antara hubungan pola asuh dengan kreativitas siswa misalkan seperti itu. Ada hubungan antara kemampuan penerapan matematika, kedisiplinan belajar, dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Ya, ini nah, kalau kita lihat yang ketiga ya, di sini variabel bebasnya itu ada 3 ini, Mbak Mas ya. Di sini ada pertama bebasnya ya, penalaran matematik itu yang pertama ya, ini yang saya garis bawahi. Yang kedua kedisiplinan belajar ya, dan yang ketiga adalah perhatian orang tua ya. Tapi terikatnya di sini hanya satu, apa di situ, yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar itu terikat. Sehingga di sini kalau kita gunakan jenis korelasinya itu masuk pada korelasi yang ganda ya, korelasi ganda, karena terikatnya itu lebih dari sebuah ya, lebih dari sebuah. Itu namanya korelasi ganda. Itu ya. Kemudian, nah ini keunggulan penelitian korelasional. Apa yang pertama ya, penelitian korelasional itu memiliki keunggulan. Penelitian ini cocok dilakukan apabila variabel-variabel yang diteliti itu rumit ya, atau permasalahannya tidak dapat diteliti dengan penelitian eksperimental ya. Sehingga kalau Anda kesulitan dengan penelitian eksperimental, nanti Anda bisa menggunakan penelitian ini ya, penelitian korelasi ini ya. Insya Allah penelitian eksperimental akan kita bahas minggu depan ya, sehingga nanti kalau Anda bisa eksperimental itu lebih bagus pakai eksperimental, tapi kalau tidak bisa Anda bisa menggunakan korelasional ya. Biasanya di sini yang variabelnya untuk korelasi itu ya tidak dapat dimanipulasi ya. Kalau eksperimen itu bisa dimanipulasi nanti ya, sehingga untuk variabel yang tidak bisa dimanipulasi, Anda cukup menggunakan penelitian korelasional ya, korelasional, atau nanti bisa juga komparasi. Yang kedua, penelitian semacam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak. Ya, bisa dilakukan secara bersama-sama. Ya, itu bisa dilakukan dengan penelitian korelasional. Tapi ada kelemahan untuk penelitian korelasional ya. Kelemahan atau kekurangan. Apa yang pertama ya? Yang pertama adalah
hasilnya hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa. Paling gitu ya bahasanya. Itu kalau ada orang mengatakan itu termasuk jenis yang penelitian sederhana kan dia. Apa sejalan dengan apa ya. Sejalan ini tidak mesti menunjukkan ada saling pengaruh mempengaruhi kan gitu ya. Itu cuma hubungan saja kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korasional ini kurang tertib ketat ya, sehingga lebih longgar ya, lebih longgar karena di sini variabelnya tidak dimanipulasi aja bisa ya. Kalau eksperimen itu harus dimanipulasi, kalau di sini boleh tidak dimanipulasi ya. Kemudian yang ketiga, sering merangsang penggunaan semacam shotgun approach. Itu ya pendekatan yang pendek gitu ya, sehingga pendekatannya biasanya itu ringkas ya, tanpa pilih-pilih ya. Kemudian menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna untuk kepentingan tertentu, sehingga di sini pendekatannya biasanya pendek. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian korelasi. Apa yang pertama ya? Yang pertama adalah rumuskan masalah atau tujuan penelitian ya, sehingga Anda harus bisa menentukan rumusan masalahnya kira-kira apa dari penelitian korelasi, kemudian tujuannya kira-kira apa. Setelah itu terpenuhi, baru Anda lakukan telaah pustaka ya. Ya ini di bab 2 untuk telaah pustaka ya. Kalau rumusan masalah itu di bab 1 ya. Dikaji pustakanya ya, kemudian setelah itu jangan lupa buat hipotesis penelitian. Sehingga hipotesis penelitian itu dilakukan setelah pustaka Anda lakukan ya, sehingga pustaka itu untuk berguna juga untuk menyusun hipotesis ya, untuk menyusun suatu hipotesis. Kemudian yang keempat, buatlah rancangan atau pendekatan yang meliputi apa yang pertama, identifikasi variabel-variabel yang relevan ya, ini untuk bab 3 nanti ya. Kemudian pilihlah atau susunlah alat ukur atau instrumen yang cocok, kira-kira instrumennya mau pakai apa nanti kan gitu ya. Nah, yang ketiga, jika peneliti memilih instrumen sendiri, ya jangan lupa lakukan validasi terhadap pakar ya, atau lakukan uji coba untuk melihat kelayakan butir-butir dan reliabilitasnya ya. Nah, untuk ini sebenarnya pernah dibahas di mata kuliah itu ya, penilaian hasil belajar matematika atau evaluasi pembelajaran itu juga pernah dilakukan di sini ya, untuk melihat validasi. Kemudian yang keempat, pilihlah teknik statistik yang cocok ya untuk penelitian korelasi ya. Tergantung datanya juga nanti ya, datanya mau pakai apa. Kemudian tentukan populasi dan sampel penelitian ya. Sampel dan populasinya harus jelas ya. Itu langkah-langkah penelitian korelasional. Nah, ini lanjutannya. Yang kelima, kemudian kumpulkan data ya. Nah, data yang dikumpulkan nanti bisa berupa data interval, biasanya itu lajinya interval, tapi bisa ordinal ataupun nominal ya. Nanti akan kita bahas tersendiri ya terkait dengan data ini. Bisa Anda lihat juga di RPS ya, sudah saya uraikan di sana. Kemudian yang keenam, lakukan analisis data yang telah terkumpul dan buat interpretasinya ya. Itu nanti silakan diinterpretasi analisis apa yang digunakan ya untuk menganalisis data tersebut. Kemudian yang terakhir nanti susunlah laporan hasil penelitian ya. Ya, kemudian lakukan publikasi setelah laporan itu selesai kalau bisa ya, pada suatu seminar, konferensi ataupun jurnal ilmiah ya, itu seperti itu. Nah, ini analisis data. Ya, nanti Mbak Mas ketika Anda melakukan penelitian itu akan bisa data terkumpul itu ada 3 kemungkinan ya. Bisa nanti datanya berupa data nominal, bisa data ordinal ataupun data interval dan rasio ya. Nanti untuk lebih detailnya terkait dengan data ini akan kita bahas pada pertemuan ke-7 ya. Nanti pertemuan 7 itu khusus membahas tentang data nominal, data ordinal, data interval dan rasio. Nanti perbedaannya di mana. Nah, kalau interval dan rasio ya, ini yang saya centang ya. Ini biasa, ini adalah untuk penelitian yang menggunakan statistik parametrik ya. Parametrik di sini nanti ya. Untuk parametrik nanti Anda bisa menggunakan korelasi produk momen ya untuk korelasi. Kemudian bisa korelasi ganda,
dan korelasi parsial ya. Kalau bisa ini dulu karena ini data ini yang untuk interval dan rasio ya. Kemudian bisa juga nanti data Anda itu data nominal ya, data nominal atau data ordinal ya. Kalau nominal maka nanti teknik yang Anda gunakan kalau bisa gunakan koefisien kontingensi ya. Kalau ordinal bisa Anda gunakan Spearman rank ataupun kendal tahu ya. Ini jika datanya bukan interval dan rasio. Nah, kalau prestasi belajar itu merupakan data interval ya. Data interval sehingga disarankan kalau bisa menggunakan yang interval dan rasio ya, yang menggunakan bisa korelasi produk momen, korelasi ganda ataupun korelasi parsial. Nah, ini rumus korelasi produk momen ya. Rumusnya kita langsung aja, kita rumus yang pakai rumus R ini, R kecil ya, ini untuk korelasi yang sederhana, yaitu R sama dengan N kali sigma XY, ya ini N kali sigma XY, dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi akar ya, N kali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan, dikalikan N kali sigma Y kuadrat, dikurangi sigma Y kuadrat. Biasanya di sini itu X itu nanti merupakan variabel bebas ini ya. Ini merupakan variabel bebas. X-nya itu ya variabel bebas. Variabel bebas. Sedangkan nilai Y itu merupakan variabel terikat ya. Nilai Y itu variabel terikat. Ini terikatnya. Ya, itu terikat. Ya, saya ulangi, X biasanya itu merupakan variabel bebas, Y-nya itu merupakan variabel terikat ya. Nah, itu nanti itu untuk rumus korelasi, itu rumus ini hanya menunjukkan ada hubungan atau tidak. Namun, untuk menunjukkan kuat tidaknya atau signifikansi korelasi itu diteruskan dengan menggunakan uji T bawahnya ya ini. Ini uji T ini untuk menunjukkan bahwa apakah hubungan itu nanti kuat atau tidak, signifikan atau tidak. Nah, rumusnya adalah uji T, ya dirumuskan R kali akar N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Dengan N di sini nanti ya, N itu merupakan, N itu adalah banyaknya responden. Ya, banyaknya responden yang kita teliti, sedangkan R ini ya tadi di atas itu ya, merupakan besarnya nilai ini, nilai dari korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Nah, nanti harga T ini akan kita bandingkan dengan T tabel ya, tergantung dari sampel yang kita ambil kan begitu. Dari sampel yang kita ambil. Ya, itu ciri pokok untuk penelitian yang sederhana. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini untuk besarnya korelasi ya. Jika nanti biasanya kalau 0,8 sampai 1,0 itu akan sangat kuat ya. Ini korelasinya sangat kuat. 0,6 sampai 0,799 itu kuat. 0,4 sampai 0,599 itu sedang. 0,2 sampai 0,399 itu rendah, dan yang paling bawah itu 0,0 sampai 0,199. Ya, kalau bisa ya hubungannya itu yang mana ya? Itu ya sedang ke atas itu udah bagus ya. Sedang, kuat dan sangat kuat. Yang penting jangan sampai masuk rendah ataupun sangat rendah ya. Minimal itu ya sedang ya. Syukur-syukur bisa masuk pada yang hubungan yang kuat ya. 0,6 ke atas itu bagus. Itu untuk korelasi sederhana. Kalau korelasi ganda, perhatikan di layar. Kalau korelasi ganda nanti terikatnya satu di sini ya. Ini Y terikat, variabel Y-nya itu terikat, tapi bebasnya itu ada dua. Yaitu di sini adalah X1, ada X2. Sehingga nanti apakah kedua-keduanya ini akan mempengaruhi terikat ya. Ini bisa kita analisis masing-masing ya. Misalnya X1 dengan Y, maka nanti ada R1, korelasi sendiri R1. X2 dengan Y nanti ada R2 ya, korelasi antara X2 dengan Y. Itu korelasi sederhana ya, R2. Korelasi antara X1 dengan X2 maka nanti ada R3. Nah, ada R3.
Kapan berganda itu masuk di sini yang R besar ya, sehingga nanti di sini membedakan korelasi ganda itu disimpulkan dengan R besar. Apa yang terjadi ketika X1 dan X2 sekaligus gitu ya, X1 dan X2 sekaligus, apakah itu mempunyai hubungan terhadap variabel Y atau tidak? Ya, ini korelasi ganda. Sehingga dalam korelasi ganda itu ternyata juga ada korelasi sederhana. Malah ada sebanyak 3 buah ya, ada 3 buah yaitu R1, R2 dan juga R3 di situ ya. Itu bedanya antara korelasi sederhana dengan korelasi ganda ya. Begitu. Lalu rumusnya bagaimana untuk korelasi ganda? Perhatikan di situ. R besar itu ya, R, Y, X1, X2 sama dengan akar ya, yang pertama itu R, Y, X1 kuadrat ya, korelasi antara Y dengan X1 ditambah R, Y, X2 kuadrat Y dengan X2 min R, Y, X1 dikali R, Y, X2 dikali R, X1, X2 dibagi 1 min R, X1, X2 kuadrat. Sehingga di sini itu merupakan nilai ini nilai R yang dikuadratkan ya. Nilai ini adalah nilai R yang dikuadratkan. Sehingga nilai R X1 ya, X1, X2 ini dikuadratkan sebetulnya ya, kuadrat dari nilai R-nya itu ya, nilai R-nya itu. Nah, itu untuk menunjukkan besarnya menunjukkan hubungan dalam korelasi ganda. Lalu untuk menunjukkan signifikansi atau kuatnya hubungan bagaimana? Maka nanti kita menggunakan uji F ya, bukan uji T tapi uji F di sini ya, gunakan uji F dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K ya, dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1 ya. Di sini R kuadrat ini ya tadi yang korelasi ganda yang di atas ini yaitu R ya. Kemudian K ya, K itu adalah banyaknya variabel bebasnya ini berapa ya, ini K, ini banyak variabel bebasnya ada berapa ya, ini ada berapa bebasnya K. Kemudian N ini banyaknya responden, N kecil itu responden ya. K ini sama K yang kecil yaitu banyaknya variabel bebasnya ada berapa. Satu itu bilangan tetap, tinggal nanti kita masukkan kemudian dikaitkan dengan F tabel ya, kira-kira hasilnya itu bagaimana. Itu segaris besar kira-kira contoh untuk korelasi sederhana ataupun korelasi ganda. Nah, ini yang ketiga ya, yang terakhir ada yang namanya korelasi parsial ya, korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan ya. Itu namanya parsial ya. Independen itu variabel bebas, dependen itu terikat. Contoh di gambar ini ya, perhatikan di gambar yang sebelah kiri. Ini ada X1, ada X2. Ini kalau kita kaitkan kan bisa ganda ya. Bisa ganda. Cuma di sini di gambar pertama, di sini korelasi antara X1 dengan Y bila X2 itu tetap. Ya, sehingga nanti di sini kita X2 itu tetap atau bahasa lainnya itu diabaikan. Ya, kita abaikan walaupun itu ada sebetulnya ya, di sana di peneliti itu ada, cuma kita nggak teliti. Hanya yang kita teliti yang kita korelasikan X1 dan X2. Cuma X2 itu muncul di lapangan sebetulnya. Itu seperti itu ya. Maka nanti bisa terjadi seperti itu, atau demikian juga bisa juga yang ke kanan ya, yang kanan ini hanya dibalik saja gambarnya. Ya, ini yang kita korelasikan antara X2 dengan Y. Tapi X1 di sini kita anggap tetap ya, korelasi antara X1 dan X2 tapi Y-nya X1-nya itu tetap. Ya, itu seperti itu. Lalu bagaimana untuk menghitung korelasi parsial ini ya? Menghitung parsial ini adalah dengan rumus, perhatikan di depan ya, dengan rumus R Y X1 X2 ya sama dengan R Y X1 min R Y X2 dikali R X1 X2.
dibagi akar 1 min RYX2 kuadrat dikurangi akar 1 min RX1X2 kuadrat ya. Saya rasa itu ya, ini rumusnya hampir sama persis dengan yang di depan, hanya beda simbol ya. Beda simbol. Nanti silakan ya para mahasiswa bisa mengerjakan latihan-latihan tugas yang saya berikan nanti di Eliju ya. Bisa Anda unduh ya, kemudian nanti dikerjakan, kemudian diupload juga melalui Eliju ya, melalui Eliju untuk tugas struktur yang pertama di mata kuliah ini ya, untuk penelitian korelasi. Nah, untuk menunjukkan kuat tidaknya bisa menggunakan uji T gitu ya. Uji T di sini adalah RP sama dengan akar N min M ya dibagi akar 1 min RP kuadrat ya, seperti itu ya. Ini yang kita gunakan. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini ya. Nanti tugas ya saya upload juga di Eliju, nanti silakan dikumpulkan ya, dan juga lihat tenggat waktu yang ada di Eliju ya. Saya rasa itu untuk yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita chat, diskusi melalui Eliju, silakan bisa sambil ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.